Ormas Astra di Indonesia itu sangat concern. Ya sekelas BCA itu orang itu nomor satu. Makanya dia program pelatihannya nggak pernah putus. Karena dia punya corporate university. Jadi corporate university itu tugas utamanya mencetak talent, jadi bahasanya talent factory gitu. Pabriknya talenta perusahaan itu ada di corporate university. Nah, jadi kalau sistemnya kita standarisasi, normnya kita tetapkan high use norm, orang-orangnya sudah terlatih, nah itu kita akan sudah punya fondasi yang kokoh. Nah, jadi fondasi itulah yang akan menguatkan bisnis. Nah, ini juga yang kami adopsi. Jadi kami di Human First juga pendekatannya menggunakan pendekatan Jepang. Jadi 3 fondasi dasar kami di program pendampingan manapun selalu bicara sistem, bicara tentang norm, bicara tentang orang. Jadi kita selalu 3 aspek ini yang kita benar. Kira-kira itu gambarannya sebagai rangkuman. Yang lain-lain tadi banyak bicara teknis, karena teman-teman ini top management semua tidak perlu masuk terlalu teknis lah. Tapi yang penting punya gambaran, karena tadi kan misalnya tadi kan kita bicara ada talk time, ada cycle time, itu kan sebenarnya menghitung kapasitas. Kadang-kadang di banyak perusahaan itu keliru di dalam menghitung orang, crewing, ya. Jadi hanya pakai feeling aja. Kalau resto saya butuh 80 orang di satu resto. Saya pabrik saya butuh 1000 orang nih, tidak pakai perhitungan. Nah, observasi tadi menghitung semua langkah itu sehingga kita nggak mungkin keliru. Gitu. Karena semua proses itu sudah dihitung dalam waktu menit, sehingga beban kerja itu sudah kita hitung. Gitu. Nah, dari situlah kemudian kita bisa menetapkan jumlah orang yang ideal itu berapa, bukan berdasarkan perkiraan tapi berdasarkan perhitungan. Itu yang tadi banyak dibahas secara teknis. Itu cukup di manajer media saja yang menghitung itu, tapi manajer puncak harus paham, karena di situ juga biasanya cukup berdampak ya. Karena di banyak negara, di Indonesia kebetulan masih tertolong dengan upah yang masih murah, tapi di banyak negara orang itu menjadi concern karena biayanya sangat tinggi sekali gitu. Makanya orang itu selalu dihitung dengan cermat. Ibaratnya kelebihan hitungannya jam bukan orang ya, kelebihan sekian jam aja itu pemborosan yang luar biasa dihitung banget gitu. Di banyak klien kami banyak melakukan itu. Contoh, di Bigacuan aja, sebelum kita masuk itu satu outlet rata-rata 120 orang, sekarang maksimum 80 orang. Jadi penghematannya udah luar biasa. Bayangin aja 40 orang satu resto udah hemat berapa satu kali ratusan resto gitu. Jadi dari orang aja kita bisa menghemat banyak. Nah, bisa menghemat orang dari mana? Tadi prosesnya yang kita utak-atik. Mungkin karena tadinya banyak langkah, mungkin karena tadinya tidak efektif. Prosesnya dirapihin sehingga tidak perlu banyak langkah, jadi efisien, maka jumlah orang jadi sedikit. Ingat tadi, bukan orang yang salah, tapi jangan-jangan sistem kita yang salah. Karena orang itu kan hanya menjalankan aja, gitu lah. Tapi manajer itulah yang berperan, ngatur gimana sih, naruh barang di sini, naruh peralatan di sini, langkahnya bagaimana, prosesnya bagaimana. Jadi yang menentukan sedikit banyaknya jumlah orang di dalam organisasi kita, sistem yang kita bangun. Maka konsep kita memahami Toyota Production System ini sangat penting sekali gitu. Karena dampaknya kemana-mana gitu. Jadi di banyak klien yang kami dampingi, seringkali yang kami lakukan itu biasanya fokus ke situ dulu. Ya, kami merapikan standarisasi sistem dulu. Kadang-kadang kan pelanggan ini, klien-klien kami itu kadang-kadang nggak sabar gitu ya. Dia Pak malah ngapain sih ngitung stopwatch lu cuma sekian detik gitu. Ya kelihatannya sepele gitu kan, kita cuma hemat 1 detik, kita hemat 10 detik gitu. Bukan itu esensinya, standarisasi esensinya gitu. Jadi biasanya di minggu-minggu pertama itu kami fokus ke situ karena menetapkan standarisasi sistem. Ketika sistemnya sudah distandarisasi, yang lain-lain itu akan menjadi mudah. Karena dari standarisasi sistem itu penghematan itu biasanya sudah akan banyak terjadi gitu. Ya, di banyak klien itu
biasanya hanya kami ngotak-ngatik 3 itu aja penghematan terjadi luar biasa. Kami biasanya sangat jarang sekali bersentuhan dengan marketing gitu ya. Tapi kalau operationnya kuat, marketing itu lebih gampang jualannya. Karena produk kita bagus, konsisten, gitu kan, harga kita affordable, kecepatan kita juga sesuai. Jadi apalagi yang kita permasalahkan gitu ya, kecuali kualitas produk kita belum market fit, nah itu baru problem. Makanya salah satu syarat kami mau mendampingi klien adalah produknya sudah fit belum dengan market. Kalau produknya belum fit dengan market, biasanya kami masih mikir untuk bantu. Karena mungkin di sisi operation bisa kita benahin, tapi problemnya ada di eksternal, sehingga tidak signifikan perubahannya. Gitu. Tapi kalau marketnya sudah fit, biasanya kami jauh lebih kuat. Kecuali kliennya juga terbuka untuk kita sarankan untuk dirubah untuk market fit itu. Gitu. Karena banyak pengusaha yang idealisme tidak mau mengubah produk. Udah marketnya tidak fit, tidak mau menerima masukan dari kami, sudah pasti kami reject, tidak akan kami dampingi. Banyak klien yang contoh idealisme, misal gini, saya mau bikin bakso saya 99% daging misalnya gitu. Ya betul, itu idealisme bagus karena apa namanya, jadi berkualitas kan. Tapi berapa banyak sih orang yang makan bakso pengen 99% daging, karena itu berdampak harganya menjadi sangat mahal. Jadi market tidak fit gitu. Ketika kami minta coba di-adjust, dia bilang oh enggak bisa, pokoknya bakso harus begini. Nah itu pasti kita susah. Itu contoh yang seperti itu. Ya. Atau banyak orang yang yang bicara tentang produk yang tidak mau dirubah karena idealisme, itu banyak juga yang seperti itu, sehingga kami jarang sekali untuk mendampingi. Tapi ketika kami melihat ada yang menurut kami fitnya mungkin ya setengah-setengah, ketika kami bilang Pak, terbuka nggak peluang untuk improvement? Terbuka, nah biasanya kami welcome. Pertanyaan yang sama kami ajukan ke waktu itu. Terbuka nggak peluang untuk improvement di produk? Terbuka, oke, berarti tidak perlu harus mempertahankan yang ada gitu, karena khawatir tidak fit dengan market gitu. Nah, itu. Oh, Pak Jody. Nah, kayaknya serius banget ini. Silakan Pak. Pak, yang tadi yang kita sebenarnya kan kita kan terbiasa QC di akhir kan. Itu bagaimana yang saya ini. Oh ya, itu namanya total quality management. Total quality management. Jadi di dalam konsep Toyota, proses berikutnya adalah customer. Jadi customer itu dibagi dua, ada customer eksternal, customer internal. Nah, jadi proses berikutnya, misalnya Bapak nanti ada bikin metal stamping, cuman atau misalnya potong dulu, habis potong habis tekuk kelas, ke proses by proses. Jadi kalau motongnya aja udah salah, dia tidak akan ngirim ke berikutnya. Udah disegat duluan, di reject. Kenapa harus begitu? Karena kalau di sini reject tapi dikirim, di sini udah terlanjur ditekuk, udah terlanjur hilang, baru di final dikasih tahu ini reject. Ruginya banyak, rugi biaya, rugi waktu, rugi bahan, rugi orang, banyak sekali rugiannya. Makanya cegah terproses gitu. Jadi orang jangan takut kalau produkku jelek daripada perusahaan rugi gede gitu. Nah, kesadaran itu yang konsepnya kemudian berubah dari konsep quality control menjadi total quality management. Nah, cuma itu bagus banget. Berapa mungkin sih di aplikasi ini? Sangat mungkin ya, nggak susah. Kata kuncinya ini, nah ini bikin sistem Pak. Pengalaman kami dalam satu aktivitas, dalam satu area, bikin sistem itu standar kami 10 minggu jadi sistem, termasuk observasi segala macam kayak tadi itu 10 minggu jadi. Cuman belum well implemented, belum
bisa kayaknya masuk ke sana itu Pak Murraynya. Banyak stoknya. Ini pulpen ini ya, pulpen Pak. Oh, masuk ke dalam. Tadi mana itu? Oh, 10 minggu. Belum well implemented. Kan orang yang jalanin. Sistemnya udah ada, orang harus bekerja sesuai sistem. Nah, melatih orang-orang ini yang biasanya butuh waktu panjang. Itulah kenapa di dalam organisasi ada direktur, ada manajer, ada supervisor. Supervisor itu tugasnya sebagai pengawas, mengawasin supaya para pelaksana patuh taat teratur terhadap sistem, terhadap peraturan yang kita buat. Banyak sekali perusahaan nggak pakai supervisor, atau dia supervisor tapi namanya saja supervisor, tapi dia tidak menjalankan peran. Nah, itu pentingnya kita menjalankan bisnis secara komprehensif, gitu. Sistemnya dibenahin, orangnya dilatih, struktur organisasinya juga benar-benar dijalankan. Jadi kuncinya pengawasan. Nah, ada tiga kurva pembelajaran. Ketika saya bikin sesuatu dengan cara saya, datang manajer, hey, mulai hari ini kamu pakai sistem ini. Saya bilang enggak, punya saya lebih nyaman, punya bapak nggak enak. Kan saya dipaksa. Nah, ketika proses dipaksa itu namanya mechanical change. Orang mau melakukan karena dipaksa melakukan. Makanya pengawasan nggak boleh kendor. Itulah peran supervisor. Sampai kapan? Sampai dia menyadari bahwa sistem yang punya perusahaan ini bagus. Gitu. Setelah itu dia akan masuk ke stage yang kedua, understanding. Oh, saya sekarang tahu kenapa saya harus menggunakan sistem ini. Karena dengan sistem ini ternyata hasilnya jadi konsisten. Orang sudah sadar. Ketika orang sudah sadar, pengawasan boleh mulai kendor. Kalau masih mekanikal, masih terpaksa ngerjain, nggak boleh kendor. Harus dipelototin. Kuncinya di situ. Banyak orang yang merasa udah punya sistem, udah kamu jalanin ya, diawasin sebentar, ditinggal. Akibatnya SOP hanya SOP. Di lapangan, mereka jalanin tidak sesuai SOP. Itu Kan kadang kan dilema juga Pak, ketika kita punya tim yang agak susah untuk bukan agak susah ya, ketika memang dia nggak bisa di-push, terus kita ganti. Nah, ketika tarik pengganti baru lagi ada waktu yang enggak. Sebenarnya kata kuncinya tadi di pengawasnya. Dan orang hanya sekedar menjalankan pengawasnya. Maksa dia supaya dia jalan. Kalau ada sistem baru, supaya baru, karena orang terpaksa dulu untuk jalanin itu. Fungsinya si pengawas ini buat memaksa itu Sampai dia betul understanding. Udah ngejalanin, udah pengalaman, Nggak perlu diawasi, udah berkurang. Nah, nanti masuk ke level yang ketiga. Total yang ketiga itu utilization. Utilization itu udah nyatu jadi satu. Itu udah bebas, nggak perlu diawasi. Sama dulu ketika teman-teman yang muslim sholat. Nah, betul.